Balasan bagi orang-orang yang berkhianat, ya, khususnya adalah balasan bagi penguasa-penguasa yang mengkhianati rakyatnya. Jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jadi hadis ini ada di dalam Musnad Ahmad dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya, ya, dikatakan bahwa baginda Nabi pernah mengatakan inna likulli ghadirin liwa'an. Jadi sesungguhnya setiap ghadir itu artinya pengkhianat, ya. Liwa'an akan diberikan bendera, yu'rafu biqadri ghadratihi, dan dia akan dikenali besar kecilnya pengkhianatannya itu adalah tergantung dengan ukuran besar kecilnya bendera yang akan dia bawa nanti. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan wa inna akbarul ghadri, dan sesungguhnya pengkhianatan terbesar itu adalah ghadaru amiru ammah. Jadi pengkhianat yang terbesar nanti itu adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan, artinya para penguasa-penguasa publik yang mengkhianati rakyatnya. Jadi al-ghadru itu adalah berkhianat, sementara al-ghadir adalah orang yang berkhianat. Ya, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa al-ghadru itu adalah diddu al-wafa, ya, lawan kata dari al-wafa. Al-wafa artinya adalah memenuhi, dalam arti memenuhi janji atau memenuhi amanah. Jadi al-ghadir itu adalah pengkhianat, ya. Kemudian liwa artinya adalah bendera. Ya, liwa itu adalah bendera, dan sebenarnya bisa diartikan juga dengan panji, ya, karena di dalam beberapa hadis yang makbul, ya, beberapa hadis yang bisa diterima sebagai dalil bahwa liwa itu juga bermakna panji. Kalau liwa itu bendera, kalau panji itu ar-rayah. Ya, jadi tapi bentuknya sama-sama bendera. Jadi kalau di dalam peperangan, ya, umat Islam itu seorang pemimpin pasukan dia akan memegang ar-rayah, memegang panji, ya, yang berupa bendera Islam berwarna hitam yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berwarna putih, ya. Tetapi untuk para pengkhianat ini, ya, mereka akan diberikan bendera-bendera yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi inna likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Jadi para pengkhianat-pengkhianat ini nanti di yaumil qiyamah atau di hari kiamat akan diberikan bendera-bendera yang merupakan penanda bahwa dia adalah pengkhianat. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa inna akbarul ghadri, dan pengkhianat terbesar itu adalah ghadaru amir ammah. Mereka adalah penguasa-penguasa publik yang mengkhianati rakyatnya. Ya, jadi mereka akan dipermalukan di hari kiamat nanti dan semua orang akan tahu, karena memang tujuan diberikannya bendera pengkhianat ini adalah agar semua manusia tahu, ya, untuk mengekspos bahwa dirinya adalah pengkhianat rakyat. Ya, jadi ini hadis ini insya Allah makbul, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan terdapat di dalam Musnad Ahmad. Ya. Jadi Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau menjelaskan tentang hadis ini adalah merupakan dalil pengharaman atas perilaku khianat yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga dengan Qadhi Al-Iyad. Beliau mengatakan bahwa ini adalah merupakan larangan keras bagi orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin, tapi kemudian dia berkhianat, dia menipu rakyatnya, ya, dan dia justru lebih memilih untuk berpihak kepada musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita lihat dari beberapa jenis yang terkategori sebagai perbuatan pengkhianatan terhadap rakyat, ini banyak sekali sebenarnya, ya. Jadi ketika dia dilantik, ketika dia diangkat menjadi pejabat publik, ya, ketika dia diberi kekuasaan untuk memimpin negara, misalnya, dia berjanji dan bersumpah melakukan berbagai amanah yang telah diberikan, tetapi kemudian ketika dia berkuasa, dia khianati itu semua. Ya, misalnya dia melakukan tebang pilih di dalam persoalan hukum, misalnya, atau kemudian dia justru lebih mementingkan kroni-kroninya, dia lebih mementingkan keluarganya, dia lebih mementingkan untuk mengumpulkan kekayaan bagi keluarganya, atau kemudian dia lebih berpihak kepada orang-orang yang memodalinya, ya, kaum kapitalis atau kaum oligarki. Ini termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang terkategori mengkhianati rakyatnya.
atau kemudian dia justru katakanlah menyerahkan ya sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam itu yang seharusnya adalah milik rakyat, yang seharusnya milik seluruh masyarakat yang dipimpinnya, ya tanpa melihat agamanya, ya tapi kemudian dia justru lebih memilih untuk menyerahkan kepemilikan sumber daya alam itu kepada kaum kapitalis. Ya, atau juga di dalam tindak korupsi, kolusi, nepotisme, ya dia lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan orang-orang dekatnya untuk menjadi pejabat-pejabat publik di bawah kepemimpinannya tanpa melihat kemampuan, misalnya. Ya, jadi ini semua adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Maka suatu ketika, ya baginda Nabi itu pernah mendapatkan pertanyaan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya ketika dia mengetahui bahwa dirinya tidak termasuk di dalam beberapa pejabat negara yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memilih aku menjadi salah satu orang yang engkau beri amanah untuk melaksanakan pengelolaan negara ini?" Lalu baginda Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaifun." Ya Abu Dzar, engkau adalah orang-orang termasuk bagian dari orang-orang yang lemah. Ya, padahal kita tahu bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seseorang yang diberi julukan singa padang pasir. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini diberi julukan sebagai singa padang pasir karena keberaniannya, ya, karena semangat yang luar biasa di dalam membela Islam di dalam setiap peperangan. Tapi Nabi mengatakan innaka dhaifun, engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah. Ya, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ketika seseorang itu tidak bisa memenuhi amanahnya sebagai seorang pemimpin, maka kepemimpinan itu tidak akan memuliakan dia, tetapi di hari kiamat nanti justru kepemimpinan itu menjadi hizyun wan nadamah. Dia justru akan menghinakan orang yang diberi amanah itu dan akan menjadi penyesalan nanti di yaumil akhir nanti. Dan bentuknya pada orang-orang yang berkhianat terhadap rakyatnya ini diberikan hukuman di yaumil kiamah nanti. Salah satunya adalah dia akan membawa bendera yang menandakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Dan Nabi mengatakan wa inna akbarul ghadri, dan sesungguhnya pengkhianatan terbesar itu adalah ghadaru amiru ammah, yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang penguasa publik. Ya, seorang penguasa yang diberi amanah untuk memimpin masyarakat, seorang pemimpin negara. Ya, dan untuk orang-orang seperti ini, Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba ketika dia diberi amanah untuk memimpin, lalu kemudian dia menipu rakyatnya, dia tidak menjalankan amanah yang seharusnya diembannya, padahal dia mampu untuk melakukan itu, ya, maka Nabi katakan bahwa Allah akan mengharamkan surga baginya. Orang-orang seperti itu jangankan memasuki surga, bahkan mencium bau surga pun dia tidak bisa.